Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa belajar kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti khusus untuk kelas 10. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab Aku Selalu Dekat dengan Allah. Bab ini yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna, yang mana kita tahu bahwa Asmaul Husna itu sebenarnya ada 99. Namun kali ini kita hanya akan membahas 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir. Oke, langsung saja. Makna dari Asmaul Husna sendiri menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang pertama, menurut bahasa yaitu berasal dari dua kata, al-asma dan al-husna. Ini dari bahasa Arab. Al-asma yang berarti nama-nama. Asma ini sebenarnya berasal dari kata ismun, merupakan bentuk jamak dari kata ismun. Ismun itu berarti nama, satu nama. Tapi kalau asma, beberapa nama atau nama-nama. Sedangkan al-husna berasal dari kata hasanah yang artinya baik. Nah, jadi makna asmaul husna menurut bahasa adalah nama-nama yang baik. Kemudian menurut istilah, asmaul husna yaitu artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah nama-nama Allah. Nah, Asmaul Husna hanya digunakan untuk nama-nama Allah, bukan untuk nama lainnya, khusus untuk Allah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang dalil Asmaul Husna, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 180. Saya bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwa dalil tersebut memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menyebut nama Allah atau menggunakan Asmaul Husna. Karena apa? Di dalam arti Asmaul Husna yang ada 99 itu mengandung banyak doa. Maka kalau ingin doa itu segera diijabah oleh Allah, maka ketika berdoa menggunakan Asmaul Husna, insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah. Kemudian 7 Asmaul Husna tadi, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jami, Al-Adl, serta Al-Akhir, ini mempunyai makna sendiri. Mari kita pelajari makna dari 7 Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, makna dari Al-Karim. Al-Karim secara bahasa yaitu mempunyai arti maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Kita tahu Allah itu maha mulia, maha dermawan. Walaupun toh hambanya itu tidak melaksanakan perintah Allah, Allah tetap memberikan
rizki kepada hambanya. Contoh saja, nafas kita ini merupakan rizki dari Allah. Kenapa? Ketika nafas itu dihentikan 5 menit saja, maka kita akan kesulitan untuk bernafas. Maka Allah ini mempunyai Asmaul Husna Al-Karim, Maha Dermawan. Nah, walaupun kita tidak melaksanakan perintahnya, Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Memberikan, kita bisa melihat, kita bisa berjalan. Itu merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-mu'min ini juga berarti memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Ketika kita menghadapi suatu musibah, ketika kita menghadapi suatu masalah, yang kita ingat hanya Allah. Seringkali ketika kita bahagia melupakan Allah, dan ketika kita sudah ditimpa musibah, yang diingat hanya Allah. Nah, karena apa? Di situ Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu memberikan rasa aman. Setiap kali kita mengucapkan asma Allah, maka hati kita akan merasa aman dan tenang. Kemudian Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau maha memelihara, ya, yaitu memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Allah itu sudah mengurusi makhluknya. Tinggal bagaimana kita ini bisa menjaga apa yang sudah diberikan kepada kita. Menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita. Ketika kita berusaha, maka kita harus berusaha secara optimal, kemudian dibarengi dengan doa. Kemudian setelah berdoa, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kemudian Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh, maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Tidak ada banding kekuatan Allah. Tidak ada bandingannya kekukuhan Allah, karena Allah itu maha sempurna. Coba kalau kita berpikir, bumi ini, kalau kita pikir dengan akal sehat, tidak mungkin diciptakan oleh manusia biasa. Langit pun seperti itu. Tidak bisa runtuh walaupun tanpa tiang. Itu berarti ciptaan yang maha sempurna, yang maha kuat, yang maha kukuh, yaitu Allah. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Matin. Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Contoh saja, kita dilahirkan di Indonesia, tapi kemudian kita bisa berteman dengan dari berbagai negara, dari Amerika, Arab Saudi, dari India. Itu kenapa kok kita bisa berteman dengan mereka? Karena apa? Karena ada Al-Jami'. Allah maha mengumpulkan, Allah maha menghimpun. Nah, walaupun itu sebenarnya kita tidak pernah berpikir akan berteman dengan orang luar negeri. Al-Adlu. Al-Adlu artinya maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Tapi kalau berbeda dengan keadilan manusia masih bisa berubah. Bahkan keadilan manusia di sini kadang bisa dibayar. Tapi kalau keadilan Allah tidak bisa dibayar, tidak bisa diganggu gugat, bahwa keadilan Allah ini mutlak. Dan tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah. Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah.
Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Walaupun toh semua makhluknya hancur, semua yang diciptakan hancur, Allah tetap kekal. Ingat bahwa Allah ini huwal awwalu wal akhiru. Allah yang mengawali segala sesuatu kehidupan, dan Allah lah yang mengakhiri segala kehidupan. Dari 7 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana sikap dan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sudah mengimaninya. Nah, yang pertama, kalau kita sudah iman kepada Asmaul Husna Al-Karim, maka kalian harus memiliki hati mulia dan bersikap dermawan. Nah, harus baik hati kepada siapapun, baik itu yang muda, yang tua, yang sebaya. Kemudian bersikap dermawan, suka memberi. Nah, yang kedua, bersifat aman damai. Ini sesuai dengan al-mu'min. Karena al-mu'min memiliki arti memberikan rasa aman. Maka dimanapun kalian berada harus bisa memberikan rasa nyaman kepada lingkungan kalian. Yang ketiga, pasrah diri terhadap kebenaran. Ini karena kalau kalian sudah beriman dengan Al-Wakil, ketika kita sudah memasrahkan semua kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Setelah usaha dan berdoa, semua dipasrahkan kepada Allah. Kemudian memiliki keteguhan dalam menegakkan kebenaran dan menyebarkan agama Allah. Ini kalau sudah beriman dengan yang namanya Al-Matin, yaitu maha kukuh, mempunyai pendirian yang kuat ketika kalian sudah percaya bahwa yang kalian lakukan ini benar menurut Allah. Kemudian berjamaah dan bersatu padu dengan kaum muslimin. Ini mengimani atau mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Jami. Suka berjamaah di masjid maupun di musola. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Berkumpul dengan semua makhluk Allah, baik itu yang satu suku maupun satu bahasa atau beda suku, beda bahasa. Itu kita tetap bersatu. Kemudian berlaku adil. Berlaku adil di sini kita mengimani al-adlu. Allah Maha Adil. Maka sebisa mungkin yang harus kalian lakukan adalah selalu bersifat adil. Tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih teman. Yang terakhir, kalau kalian sudah mengimani al-akhir, maka di hati kalian meyakini bahwa setiap yang bernyawa pasti akan berakhir. Contohnya kita saja, ini pasti akan berakhir, yaitu dengan dicabutnya nyawa kita, maka akan berakhir. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada akhirnya, kecuali Allah. Allah Maha Akhir, ya, dan Maha Kekal. Alhamdulillah, materi pada kali ini sudah selesai, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kalian dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.